Ya, Pak Syarkawi, ini kalau misalnya Trump ini kembali tidak komit dan tetap ingin menunjukkan dominasi atas Cina, apa potensi bahayanya bagi perekonomian dunia? Yang pertama saya kira ini sudah terasa ya, hampir semua kawasan mengalami pelambatan pertumbuhan. Kalau tensi ini terus meninggi antara kedua negara, maka proses pelambatan ini akan mengalami eskalasi ya. Bukan misalnya saat ini World Bank memproyeksi pertumbuhan global itu hanya 2,3%. Kemudian IMF kurang lebih 2,8%. Kalau tensi antara China dan Amerika tidak bisa diturunkan, maka efek terhadap perekonomian global bisa semakin buruk karena proyeksi ini didasari pada beberapa asumsi. Saya kira salah satu asumsi adanya deeskalasi ya terhadap pertumbuhan perang dagang antara Amerika dan China. Tetapi kalau deeskalasi atau pertemuan pertama di Geneva, kemudian pertemuan kedua di Lancaster House di London ini tidak membuahkan hasil, maka bisa jadi World Bank akan kembali merevisi proyeksinya terhadap pertumbuhan global, bukan lagi 2,3%, bisa lebih rendah dari itu. Kemudian yang kedua, yang bisa terdampak adalah pertumbuhan jangka panjang dari perekonomian global, karena banyak ahli memprediksi bahwa akibat dari perang dagang ini adalah satu, menyusutnya perdagangan global, kemudian yang kedua manufaktur global juga akan terganggu, dan yang paling ekstrim adalah adanya gangguan terhadap perekonomian global, di mana perekonomian dunia ini akan terbelah antara di satu sisi ada China Bloc, kemudian di sisi lain ada USA Bloc ya. Jadi ada blok yang dikomandoi oleh Amerika, kemudian ada blok ekonomi yang dikomandoi oleh China. Saya kira ini benar-benar kembali ke masa lalu ya. Tapi ini skenario yang paling ekstrim. Tapi menurut saya skenario yang paling ekstrim ini akan sulit terjadi. Kenapa? Karena ya faktanya di sektor private, di sektor swasta Amerika masih banyak yang beroperasi di China bahkan ya, untuk berinvestasi, membangun pabrik di sana, kemudian menjadikan China sebagai basis produksi untuk ekspor ke berbagai negara. Dan ya masih banyak pelaku-pelaku usaha atau brand-brand Amerika yang menjadikan China sebagai production base. Demikian juga dengan China ya, banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China untuk mengakses pasar Amerika secara tidak langsung dari China ke Amerika, tetapi bahkan menggunakan negara ketiga, berinvestasi di negara-negara ASEAN, kemudian masuk ke pasar Amerika. Saya kira eh, skenario bahwa perekonomian global akan terbagi menjadi dua blok perekonomian atau dua blok perdagangan China Amerika, saya kira ini akan sulit terjadi karena pada prinsipnya kedua negara ini saling saling membutuhkan. Saya kira itu Mbak Maria.